Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Agung Susilo. Salam sehat semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara atau tutorial untuk menginstal VHD ANBK 2021. Ya, pertama kita siapkan dulu monitor, keyboard, mouse, kemudian dihubungkan semua ke komputer server. Dan jika semua sudah terhubung, sambungkan kabel power ke jack listrik. Kemudian tekan tombol power untuk menghidupkan komputer. Ya, kebetulan saya di sini menggunakan Windows 10 yang versi 64 bit. Tunggu beberapa saat sampai proses booting Windows 10 selesai. Dan ketika sudah selesai booting, berarti komputer server siap untuk melakukan instalasi. Di sini sudah mendownload VirtualBox versi 6.1.26. Kemudian double klik dan ketika muncul jendela, klik next, next lagi, dan yes, kemudian install. Kemudian tunggu prosesnya sampai selesai. Ya, setelah selesai langsung buka aplikasinya. Kemudian jangan lupa untuk mendownload extension pack-nya. Silakan buka website resminya virtualbox.org. Setelah di-download dan kemudian diinstal. Setelah selesai instalasi, baru kita membuat virtual mesinnya untuk menjalankan VHD ANBK 2021. Berikut caranya. Ya, kebetulan di sini saya menggunakan bahasa Indonesia untuk aplikasi VirtualBox. Setelah muncul jendela seperti yang tampil pada layar ini, klik tombol baru. Kemudian akan muncul jendela ciptakan mesin virtual. Kemudian ada kolom isian,
Nama di sini saya ketikkan simulasi ANBK 2021. Kemudian tipe di kolom isian tipe Microsoft Windows, dan di bawahnya lagi ada versi. Di sini digunakan versi Windows 2012 yang 64 bit. Kemudian klik tombol lanjut. Kemudian akan muncul jendela baru, yaitu jendela ukuran memori. Ya, di sini maksudnya memori RAM yang akan digunakan oleh VirtualBox atau mesin virtual ini. Kebetulan komputer server yang saya gunakan ini memiliki RAM atau memori 16 GB. Tapi pada jendela ini disuruh tentukan dalam ukuran megabyte. Jadi di sini saya asumsikan memori RAM 16 GB saya bagi 2. Berarti 8 GB untuk mesin virtual dan 8 GB-nya lagi untuk komputer server itu sendiri. Setelah selesai menentukan ukuran memori, kemudian klik tombol lanjut dan akan muncul jendela hard disk. Kemudian di ujung kolom isian ada tombol warna kuning, pilih berkas hard disk virtual. Silakan diklik. Kemudian akan muncul jendela baru, yaitu jendela medium. Dan ada tombol tambah, klik tombol tambah untuk memilih berkas VHD, klik tombol buat. Ya, akan tercipta sebuah mesin virtual dengan nama yang sudah kita buat tadi. Di situ ada tombol pengaturan. Silakan klik tombol pengaturan untuk opsi pengaturan selanjutnya. Misalnya di sini ada menu sistem dan submenunya motherboard. Ya, pada jendela menu motherboard ini kita dapat menyeting kembali RAM atau memori. Dan pada fitur tambahan di bawah ini ada tombol centang jam perangkat keras dalam waktu UTC, yaitu silakan dicentang. Kemudian pada menu prosesor ini bisa disesuaikan juga. Kebetulan komputer server saya menggunakan 4 core. Jadi di sini saya memilih prosesornya untuk virtual machine ini 2. Itu harus dipilih adaptor terbridge. Kemudian nama dari adaptor jaringan yang terpasang pada komputer server itu harus dipilih yang mengarah untuk diakses klien. Dan pada menu adaptor 2 itu harus dipilih NAT yang terhubung ke jaringan internet. Ini jika terbalik pasti VirtualBox-nya atau VHD ANBK-nya tidak dapat berjalan atau error. Kemudian jika sudah selesai di setting menu pengaturan jaringannya, klik tombol OK.
Dan sekarang kita jalankan VirtualBox ini atau virtual machine ini dari Proctor Browser Semi Online. Bisa di-download dari website ANBK. Silakan diklik dan kemudian akan muncul jendela seperti tampil pada layar. Ya, pada menu Set Virtual Machine, silakan diklik, kemudian pilih nama virtual machine yang sudah dibuat tadi. Kemudian klik Set. Ya, kemudian jangan lupa juga set Chrome Exe Path. Kemudian cari lokasi tempat terinstall Google Chrome pada komputer server. Jika sudah, klik Chrome-nya dan open. Kemudian klik tombol menu Normal View, kemudian akan muncul jendela isian password. Passwordnya di sini adalah normal, ada di pengumuman website ANBK. Kemudian klik tombol OK. Setelah klik tombol OK, di sini kita bisa menyesuaikan ukuran jendela agar kita dapat menyeting fitur-fitur yang lain pada komputer server. Ya, sebelum kita klik tombol Start Virtual Machine, pastikan dulu IP address pada komputer server yang mengarah ke klien harus disetting dengan benar. Jika salah, komputer server ini tidak akan dapat menjalankan VHD ANBK 2021. Ya, di sini settingannya IP address yang digunakan 192.168.0.199. Itu yang saya gunakan pada komputer server ini. Ya, jika sudah menyeting IP address, kita kembali ke Exam Browser Admin, kemudian klik tombol Start Virtual Machine. Di sini virtual machine akan meloading VHD ANBK 2021. Ini VHD ANBK 2021 belum bisa berjalan, masih error. Ya, mungkin di pengaturan kita setting ulang. Di menu umum, ada di menu dasar nama. Ya, di sini nama untuk VHD-nya tidak usah pakai spasi, langsung saja. Karena kalau pakai spasi tidak terbaca oleh Exam Browser Admin. Ya, di sini saya langsung ganti jadi ANBK 2021 tanpa spasi. Jika sudah, kita buka lagi Exam Browser Admin, kemudian klik kembali Start Virtual Machine. Kemudian set ulang virtual machine name-nya ke yang sudah kita rubah. Kemudian klik tombol set. Dan jika sudah, baru mulai lagi Start Virtual Machine. Tunggu sampai Exam Browser Admin meloading VHD ANBK 2021.
Setelah selesai loading akan muncul jendela CBT Sync Update. Kemudian klik tombol pembaruan. Tunggu sampai proses download pembaruan selesai. Kemudian reload kembali CBT Sync. Ya, jika sudah tampil seperti pada layar berikut ini, CBT Sync Login, berarti VHD ANBK 2021 sudah siap digunakan. Ya, di sini terdapat 3 menu yang harus diisi, yaitu ID Proctor, serial number, dan password. Silakan disesuaikan dengan ID dan password masing-masing. Jika sudah diisi ID Proctor dan password, kemudian klik tombol Submit. Ya, akan muncul jendela dashboard aktif. Berarti VHD ini sudah siap untuk proses sinkronisasi. Adapun cara sinkronisasinya, klik pada menu status download. Jika sudah diklik, akan muncul jendela sync. Ada data 1 sampai data 9. Itu yang masih kosong. Untuk dapat melaksanakan atau melakukan sinkronisasi, menu refresh status. Akan muncul jendela download status data 1 sampai data 9. Kemudian klik tombol close, maka tombol start sync akan berubah menjadi warna merah. Kemudian klik tombol start sync, diklik. Ya, di sini proses sinkronisasi atau proses download data ke komputer server akan berlangsung. Lama atau cepatnya itu tergantung koneksi internet di masing-masing komputer server. Sudah selesai, maka akan muncul menu proses download 9 data telah selesai. Kemudian klik close. Klik kembali refresh status. Ya, di situ akan muncul menu download status. Dan jumlah data 1 sampai data 9 itu jumlahnya sama. Berarti status tes akan muncul jendela status tes. Ya, di sini ada peringatan bahwa transfer respon tidak valid. Silahkan melakukan pengaturan transfer respon terlebih dahulu. Ya, untuk pengaturan transfer respon silahkan simak video yang akan tampil pada layar berikut ini.
Jika sudah dibuat folder transfer respon dan sudah di-sharing, maka berikutnya klik menu transfer respon. Ada di urutan paling bawah, di bawah tombol logout. Silakan diisi pada pengaturan folder dump, disesuaikan dengan IP komputer server masing-masing. Username dan password harus diisi, dan server IP harus juga diisi. Kemudian klik tombol simpan. Jika pengaturan sudah benar, maka akan muncul notifikasi centang hijau folder dump berhasil diganti. Kemudian klik kembali menu status tes. Ya, di sini menu status tes sudah terbuka karena transfer respon sudah dibuat. Kemudian ini poin terakhir dan poin yang paling penting juga, ada pada menu backup dan hapus. Silakan diklik. Kemudian akan muncul jendela backup dan hapus, ada tombol warna biru, tombol backup, silakan diklik, maka proses backup akan berlangsung. Jika backup sudah selesai, maka akan muncul tulisan backup sudah selesai. Silakan mendownload data dengan klik di sini. Silakan tombol di sini itu diklik. Setelah proses backup selesai, sampai di sini proses instalasi VHD ANBK 2021 telah selesai juga. Kemudian logout. Sampai jumpa, salam sehat semuanya. Tetap nantikan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih.